Kita bersyukur memiliki Allah yang suci, Allah yang mulia. Amin saudara-saudara. Dan atas pengorbanannya di atas kayu salib, kita telah melihat suatu karya terbesar yang telah dilakukan oleh Allah kita. Satu kasih yang terindah sehingga boleh menghapus setiap dosa kita manusia, sehingga kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal, keselamatan dari Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita untuk menghantar kita dalam doa pengakuan dosa pada pagi hari ini. Kasih yang terindah. Mari kita naikkan pujian ini kembali, kita bangkit berdiri. Mari kita katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
Bapak Ibu Saudara, pujian yang bersama-sama kita naikkan itu menolong setiap kita untuk kembali melihat dan menolong kita untuk menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu mulia, kudus, suci. Dan di saat yang sama itu juga menyadarkan kita bahwa kita sesungguhnya tidak layak datang di hadapan Tuhan, Allah yang mulia itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa datang di hadapan Allah dengan roh yang kotor, cacat, dan tidak berkenan sebenarnya untuk datang di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saat ini, mari kita bersama-sama mengambil kesempatan yang berharga ini untuk kembali disucikan, dibersihkan, dipulihkan oleh Tuhan, dan hati kita kembali diluruskan oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, saat ini kami menyadari kepada siapa kami menghadap. Engkaulah Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Engkaulah juga Allah yang menciptakan setiap kami dengan tangan-Mu sendiri. Tuhan, saat ini kami sadar bahwa kami berhadapan dengan pribadi Allah yang maha kudus, suci dan mulia, dan itu semua menyadarkan kami menjadi sebuah cermin untuk melihat diri kami sendiri yang hina ini. Tuhan, kami sadar tanpa pertolongan dari Tuhan, tanpa anugerah dari Tuhan, dan tanpa Tuhan yang mengulurkan tangan kepada kami, kami tidak bisa datang menghadap kepada Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami mohon belas kasihan Tuhan diberikan bagi kami, untuk kembali menyucikan, membersihkan kami dari segala dosa yang telah kami perbuat, ya Tuhan. Kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan itu kami terima pada saat ini. Dan kami mohon pertolongan dari Tuhan untuk memulihkan diri kami. Kiranya dari pengampunan yang Tuhan berikan ini ada pemulihan bagi jiwa dan tubuh kami yang remuk oleh karena dosa kami sendiri. Dan kami mohon ada kekuatan yang baru, semangat yang baru yang memulihkan kehidupan kami ke depan, ya Tuhan. Biarlah Roh Kuduslah yang hidup di dalam kami mulai hari ini. Dosa yang selama ini menghantui dan berkuasa atas hidup kami itu dikalahkan oleh kuasa Allah, dan kami menghidupi kuasa Allah itu di dalam hidup kami, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Izinkan kami, ya Tuhan, bukan untuk menebus kesalahan kami, tetapi kami ingin membuktikan juga kasih kami di hadapan Tuhan melalui perbuatan, perkataan, dan seluruh hidup kami. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu membuktikan kasih Tuhan di atas kayu salib. Kami sudah melihat betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan peduli dan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Sekalipun kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Kami juga ingin membalas, membuktikan, dan juga memperlihatkan kasih kami kepada Tuhan. Dan biarlah juga kelakuan kami, perbuatan kami ke depan, di dalam 1 minggu ke depan ini, ketika itu dilihat orang-orang melihat Allah di dalam diri kami, orang-orang mempermuliakan Allah dari hidup kami. Tolong kami, ya Tuhan, pulihkan kami, dan izinkan kami masuk lebih dalam lagi di dalam ibadah ini. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, hati kami siap. Hati kami sudah dibersihkan dan diarahkan kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah ayat janji pengampunan dosa bagi kita semua. Dari Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-5. Sebab Engkau, ya Tuhan,
baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kitalah orang-orang yang berseru kepada Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, dan pengampunan yang berlimpah akan kasih setia Allah itu telah diberikan bagi kita. Amin. Sudah selayaknya kita memuji Allah sebagai tanda syukur dan terima kasih kita. Semua jemaat saya undang untuk bernyanyi akan pujian ini. Mari jiwa kita memuji Allah. Memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar. Kedua, kita nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Bila kulihat bintang menemukan pemberianmu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka lebih tinggi lagi. Bila nanti Kristus memanggilmu, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar. Sekali lagi katakan, maka jiwaku pun memujimu ya Tuhan. Jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allah. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan atas pengampunan dosa yang Dia berikan kepada kita pagi hari ini. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama dengan jemaat Tuhan dan di hadapan Tuhan, kita mengikrarkan iman kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sudah tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tanggalkan sejenak setiap beban dan pergumulan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mendengar suara Roh Kudus dapat berbicara di tengah kita di tempat ini. Biar kita pulang di tempat ini, kita pulang tidak sia-sia. Kita pulang dengan hati yang benar-benar harapan di dalam Tuhan kita. Mari kita akan pujian ini, kita mau katakan, ajar kami berdiam Tuhan di hadapan-Mu, dan ajar kami untuk menceritakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Mari kita akan pujian ini bersama-sama. Dekat di hatimu.
Mari segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita sekali lagi memohon pimpinan pertolongan Tuhan sebelum kita bersama-sama mendengar sapaannya kembali di dalam dan melalui firman-Nya. Kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami sangat amat bersyukur Kau dalam kehidupan kami, Engkau selalu menyayangi kami. Engkau selalu mengasihi kami di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan karena kesetiaan Tuhan melampaui ketidaksetiaan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau di dalam setiap fase kehidupan kami ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang menolong kami. Ada Tuhan yang hadir beserta dengan kami. Siapakah kami ya Tuhan sehingga kami bisa menjadi biji mata-Mu, kesayangan-Mu. Setiap kami pribadi lepas pribadi di dalam kelemahan, keterbatasan kami masing-masing. Tetapi Engkau tidak habis-habisnya mengasihi kami. Ya Tuhan, biarlah kami boleh merespon kasih sayang Tuhan ini dengan kami belajar hidup lebih menyenangkan hati-Mu. Sekalipun kami terus perlu belajar dan bergumul akan hal itu. Dan Tuhan, kalau sebentar lagi firman Tuhan diberikan kepada kami sadar itu adalah bentuk sapaan anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman ini yang akan disampaikan sebentar lagi. Biarlah Tuhan yang boleh beracara di tengah kami. Hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, yang terbatas, penuh kelemahan. Tuhan urapi, kuduskan sekali lagi. Dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir, siapkan hati kami ya Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus hadir di tengah kami, mencerahkan hati kami, memimpin kami semua. Untuk kami boleh memahami dan menginternalisasikan kebenaran firman Tuhan ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang mati dan bangkit bagi kami. Gembala kami yang baik, kami berserah dan kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan kalau kurang lebih pada 1 tahun yang lalu ya, saya boleh mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, waktu itu masih di gedung yang lama ya, belum ada gedung baru ini. Dan tahun ini ya kembali mendapat kesempatan untuk boleh membagikan firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Gembala Sidang Pendeta Surya Sudipan, rekan-rekan hamba Tuhan dan majelis untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur boleh kembali melayani di gereja di mana saya kurang lebih 9 tahun melayani ya di tempat ini. Dan di dalam kesempatan ini pula juga saya mohon pamit kepada Bapak Ibu ya, di dalam pimpinan Tuhan yang tidak terselami. Kalau Tuhan izinkan ya 3 hari lagi saya terbang ke Jakarta dan akan melayani di GKY Jemaat BSD atau Bumi Serpong Damai. Menjadi hamba Tuhan bergabung bersama-sama mereka. Saudara, saya bersyukur untuk kesempatan. Saya akan terus mengingat Bapak Ibu ya. Kebetulan juga Jakarta Palembang tidak jauh ya. Kapan-kapan bisa kita ketemu lagi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah tema The Call to Love. Panggilan untuk mengasihi. Kita akan buka 2 bagian firman Tuhan Bapak Ibu. Bagian firman Tuhan yang pertama adalah Markus 12 ayat 30 sampai 31. Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Kalau sudah menemukannya, kita boleh membacanya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yang berikutnya saudara, 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Kita juga akan membacanya silih berganti. Saya ayat ke-16, Bapak Ibu 17, dan saya akan tutup kembali dalam ayat ke-18. Demikian firman Tuhan tertulis bagi kita semua. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus
yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekitar 2000 tahun yang lampau, sebelum Yesus Kristus naik ke atas kayu salib, boleh ditampilkan PowerPoint multimedianya. Yesus Kristus pernah memberikan sebuah perintah kepada murid-muridnya. Ini tidak bekerja, mohon maaf, boleh dibantu ya, supaya saya bisa lebih dinamis dalam menyampaikan firman Tuhan. Apakah bisa? Kalau tidak bisa, nanti ikut saya aja ya. Yesus Kristus berkata begini, Bapak Ibu saudara sekalian, kepada para muridnya, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, perintah ini diberikan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Mengapa Yesus menyampaikan perintah ini? Karena firman Tuhan yang dituliskan, disampaikan kepada mereka ini harus menjadi bagian inti daripada kehidupan para murid Kristus. Nah saudara, perintah untuk saling mengasihi ini bukan hanya didengungkan oleh Yesus kepada para muridnya, tetapi di dalam sepanjang sejarah gereja, perintah ini disampaikan. Next berikutnya, boleh ditampilkan. Kurang lebih 50 tahun yang lalu, Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu KKR yang besar, tercatat sebagai sejarah bahwa paling banyak orang datang ke dalam KKR ini di seluruh dunia. Sekitar 1 juta lebih orang datang ke dalam KKR yang dipimpin oleh Billy Graham. KKR itu diadakan di Yeouido, di Korea Selatan, sekitar 50 tahun yang lalu. Di dalam KKR tersebut, Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu hal yang diulang-ulang oleh pendeta Billy Graham pada saat itu di dalam khotbahnya dan diterjemahkan ke dalam bahasa Korea pada saat itu. Pendeta Billy Graham berkali-kali menyampaikan, love one another, love one another. Kasihilah satu sama lain, kasihilah satu sama lain. Saudara, firman untuk mengasihi ini terus didengungkan di sepanjang sejarah gereja. Bahkan di dalam kehidupan kita, sejak kita masih di sekolah minggu, Bapak Ibu sekalian, kita sudah diajarkan bahwa Tuhan adalah kasih. Kita juga diajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Kenapa saudara? Karena kasih adalah intisari daripada hidup seorang Kristen. Seorang murid Kristus tidak dapat dilepaskan daripada sebuah perintah untuk love one another. Saling mengasihi adalah bagian integral daripada kehidupan kita. Tetapi saudara, di tengah dunia yang sudah tercemar oleh dosa, di dalam hidup kita yang sudah percaya sekalipun, ada sebuah realita yang kita temukan. Saudara, realita ini adalah seperti ini. Manusia yang berdosa, termaksud orang yang sudah percaya sekalipun, ada kala jatuh kepada seperti ini. Materi, benda dikasihi, tetapi another, sesama manusia, dimanfaatkan atau dimanipulasi. Saudara, celaka betul ketika seorang anak Tuhan lebih mengasihi mobilnya daripada sesamanya. Saudara, celaka betul ketika ada seorang yang sudah percaya Tuhan lebih mengasihi jabatannya atau rumahnya atau kepemilikannya, materinya, benda objek di sekitarnya ketimbang sesama manusia. Bahkan ada kalanya kita bisa melihat saudara, ada orang mengeksploitasi sesamanya manusia supaya apa? Dia mendapat lebih banyak materi atau uang. Saya tekan manusia sesama saya sedemikian rupa supaya saya dapat untung lebih banyak. Saya tidak peduli engkau mau merasa apa, engkau ingin mengalami apa. Yang penting saya punya uang, keuntungan, cuan banyak. Materi dikasih, sesama manusia dimanipulasi.
Realita yang kedua, ada kalanya seperti ini. Senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Kalau bahasa Palembangnya, jingok wong saro seneng kita. Jingok wong seneng, saro hati kita. Jauh dari kata mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini realita yang kita temukan. Realita yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia secara alamiah sudah mengasihi dirinya sendiri. Manusia tidak perlu diajar saudara untuk mengasihi dirinya. Dia secara alami sudah mengasihi dirinya. Saudara, kalau kita lihat ke dalam Markus pasal 12 yang tadi kita baca. Kita bisa melihat di sana ada dua kalimat imperatif. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kemudian kasihilah sesamamu manusia. Saudara, tidak ada kalimat imperatif kasihilah dirimu sendiri. Yang ada kasihilah Tuhan Allah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, di situ diasumsikan bahwa manusia itu tidak perlu diajar. Manusia tidak perlu disuruh untuk mengasihi dirinya. Karena pada dasarnya manusia sudah self-love, self-seeking, self-centered. Manusia yang sudah tercemar oleh dosa, kecenderungan alamiahnya, kecenderungan naturalnya adalah mengasihi dirinya sendiri. Saudara, jangan salah paham. Dalam hal ini bukan berarti self-love itu sepenuhnya salah. Tentu betul, sebagai gambaran rupa Allah yang dicipta dan ditebus oleh Kristus, kita perlu mengasihi, menjaga diri kita. Yes. Tetapi saudara, self-love itu diberikan dalam korelasinya, dalam kaitannya, atau ada benchmarknya, ada patokannya Bapak Ibu sekalian. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya saudara, kalau kita mengasihi diri tanpa ada korelasi dengan mengasihi Tuhan kita dan mengasihi sesama kita, itu akan menjadi self-love yang egois dan self-love yang toksik. Tidak ada kepedulian di sana, tidak ada kasih terhadap sesama di sana saudara. Jadi pertanyaannya saat ini saudara sekalian, lantas apa yang diajarkan firman Tuhan mengenai kasih di dalam Injil yang kita baca tadi? Saudara, yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu tidak transaksional Bapak Ibu sekalian. Saudara, ketika kita melihat tadi di dalam Markus pasal 12, ketika Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Saudara, firman Tuhan itu diberikan dalam kaitannya dengan kasihilah Tuhan Allahmu. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengasihi sesama kita, yang melandasi, yang memotivasi, yang mendorong, itu adalah kasih kita terhadap Tuhan. Itulah satu-satunya alasan kita. Saudara, tadi di awal saya sudah menyinggung ya, manusia dimanipulasi. Saudara, seringkali ini bisa terjadi dalam fenomena ketika seseorang mengasihi. Oleh karena itu perlu hati-hati betul. Ada pepatah yang mengatakan ada udang di balik batu atau ada udang di balik kuetiau. Maksudnya begini saudara. Ada kalanya seseorang mengasihi, betul fenomenanya terlihat mengasihi, tetapi di baliknya ada hidden agenda. Agenda tersembunyi di baliknya. Katakanlah orang mengasihi, menolong, memberikan bantuan sosial, oke, baik. Tapi sebenarnya di baliknya itu untuk mendapat pujian atau pengakuan atau penghargaan dari orang lain. Atau ada orang yang melakukan sebuah tindakan yang terlihat sangat dermawan sekali, tapi di baliknya ternyata untuk mendapatkan power, dukungan dari orang lain. Saudara, ada orang yang mungkin bersikap nice terhadap seseorang, tapi sebenarnya ingin mendapat benefit tertentu dari orang yang kepadanya ia bersikap nice atau baik. Saudara, saya kaget sekali, suatu kali pernah ada seorang teman SMP saya di Jakarta cerita begini. Bro, gue pingin ngomong sama lu bro. Lu tau gak bokap gue? Bokap gue pernah ngajarin begini bro pas gue kecil bro. Papa kasih tahu kamu ya. Nanti kalau kamu sudah besar, orang-orang yang bekerja sama dengan kamu, atau orang-orang yang dengannya engkau berelasi, ya, kerjasama, ya, bersosialisasi dan lain sebagainya.
kamu pandang mereka tuh sebagai tisu aja. Ya. Maksudnya apa bro sebagai tisu? Jadi begini. Tisu, teman kamu itu, rekan kerja kamu itu. Kalau kamu sudah pakai, seperti tisu, lap keringat, lap meja, lap air, udah kepake, udah ada manfaat, dapat benefit, udah useless, buang. Kalau kamu ingin jadi orang berhasil begitu. Kalau mereka mendatangkan manfaat, pakai. Udah gak bermanfaat, istilahnya bahasa Palembang, kate guno, buang. Itu kasih transaksional Bapak Ibu. Saya mengasihi kamu kalau kamu bisa kasih benefit buat saya. Itu transaksional. Saudara, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kasih yang Kristus ajarkan bukan kasih seperti itu. Kasih yang Kristus ajarkan bukan kasih untuk dapat benefit, untuk kepentingan diri sendiri. Melainkan sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Kita mengasihi sesama kita karena kita mengasihi Allah kita. Dan kita lakukan itu coram Deo, in the presence of God. Di hadapan Allah. Saudara, saat ini mungkin muncul pertanyaan di benak Anda. Loh Cuantau, memang gak boleh ya kalau orang balas budi sama kita. Emang gak boleh ya kalau orang ya menghargai kita karena kita pernah baik. Kan bagus kalau kacang gak lupa sama kulitnya. Kan bagus kalau misalnya ya ada orang sudah berjasa, ya diberikan apresiasi penghargaan, diingat jasanya. Kan bagus kita menghormati orang yang sudah baik sama kita. Mengasihi kita, kita tahu diri. Saudara, jangan salah paham, itu tidak salah. Di dalam keluarga kita saling memberi kasih, itu baik dan itu harus. Tetapi maksud saya Bapak Ibu, ketika kita menjadi subjek yang mau mengasihi, kita harus sadar betul, aku mengasihi karena aku mengasihi Allah. Kalau aku dapat balasan, aku bersyukur. Tetapi motivasiku bukan untuk dapat balasan. Motivasiku bukan untuk dapat benefit. Motivasiku bukan untuk dapat feedback. Tapi motivasiku karena aku mengasihi Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Itulah yang menjadi motivasi kita satu-satunya Bapak Ibu. Hal selanjutnya yang dapat kita pelajari tentang kasih. Yang tadi kita baca di dalam beberapa pasal firman Tuhan. Yaitu bahwa kasih itu harus terwujud dalam tindakan nyata. Saudara, love is a verb. Kasih itu kata kerja. Love is a concrete act. Kasih itu adalah tindakan yang konkret. Love is not only about feeling. Kasih itu bukan cuma sekadar perasaan. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16a ditulis begini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Betul-betul Tuhan tunjukkan kasihnya konkret buat kita. 1 Yohanes 3:18 juga mengatakan begini. Mengasihi bukan dengan perkataan, melainkan dengan perbuatan. Saudara, bukan berarti mengasihi dengan perkataan itu salah. Baik, kita perlu juga mengekspresikan kasih kita melalui perkataan. Tetapi kalau berhenti pada perkataan, itu bukan kasih yang sejati. Kasih yang sejati itu harus compulsory Bapak Ibu. Terwujud nyata dalam perbuatan yang nyata. Bukan sekadar berhenti di omongan saudara. Yesus sudah mencontohkan itu ketika ia naik ke atas kayu salib. Mengampuni dosa kita. Mengasihi kita yang harusnya dibuang. Menjamin keselamatan kita. Tetelestai, it is finished. Dosa kita masa kini, masa lalu dan masa yang akan datang kita aman dalam Tuhan. Sudah dituntaskan oleh Tuhan. Kita diterima apa adanya. Itu kasih yang nyata. Yesus sudah tunjukkan teladan itu. Oleh karena itu Agustinus Bapak Gereja pernah berkata begini. Dengan kematiannya Yesus melakukan pertukaran yang paling indah dengan kita. Melalui kita, Kristus mati.
Melalui Kristus kita hidup. Saudara, dari teladan Kristus ini kita bisa belajar bahwa kasih itu seperti apa. Kasih itu adalah kesediaan untuk bertindak demi kepentingan terbaik sesama, memperkaya kehidupan sesama, dan melayani sesama. Saudara, di dalam Yohanes ayat 16b tadi dikatakan, Bapak Ibu, 1 Yohanes 3 ayat 16b. Ada kalimat yang mengatakan menyerahkan nyawanya bagi sesamanya. Saudara, di dalam penafsiran itu juga bisa dimaknai sebagai sesuatu yang figuratif. Artinya saudara, menyerahkan nyawa artinya begini, kita belajar meletakkan kepentingan pribadi kita, keuntungan pribadi kita, kesenangan, kenyamanan pribadi kita demi melayani orang lain. Bukankah itu yang Kristus sudah contohkan kepada kita? Dia melepas kesetaraan dengan Allah. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Maksud saya dia tidak menganggap itu, sekalipun dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan dirinya, menjadi hamba, bahkan mati bagi kita. Ia meletakkan kepentingan pribadinya, kenyamanan pribadinya, kemuliaan pribadinya demi melayani orang lain. Saudara, dari teladan Kristus ini kita bisa belajar bahwa kita dimampukan untuk mengasihi orang yang membutuhkan, tetapi juga Bapak Ibu, orang yang menyakiti kita. Saudara, ada kalanya kita mungkin mengasihi mereka yang membutuhkan, yang gak pernah menyakiti kita lebih mudah lah ya. Misalnya mereka yang mohon maaf tidak ada orang tua kita kasihi, ya lebih mudah lah. Tapi bagaimana ketika kita mengasihi orang yang sudah menyakiti kita? Para suami, termasuk diri saya, para istri, ketika pasanganmu udah begitu menjengkelkan, apakah kita mau seperti Kristus? Melepas ego kita, kesenangan kita, kepentingan kita, demi apa? Kepentingan pasangan kita, memperkaya kehidupannya, melayani dia. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Atau mungkin rekan pelayanan dengan rekan pelayanan, rekan kerja dengan rekan kerja. Yang pernah menyakiti kita. Atau karyawan kita, bos kita. Adakah kita berkata tidak pada diri kita, kita belajar dan kita belajar mengampuni dan mengasihinya. Saudara, muncul lagi pertanyaan dalam benak kita mungkin. Contoh Samuel, khotbah gampang ya. Lemak kalau ngomong, mudah. Lemak kalau dengar, mudah, gampang. Tapi saudara, dalam melakukannya, contoh dalam mengimplementasikannya, itu gak gampang loh. Saudara, betul. Tidak mudah untuk kita lakukan. Tidak semudah bicara, tidak semudah kita mendengar. Karena itu saya mengajak kita semua untuk merenungkan kira-kira halangan apa untuk kita bisa love one another. Halangan apa yang seringkali hadir untuk kita bisa menggenapi the call to love. Saudara, yang pertama, saudara, halangannya adalah rasa tidak aman dalam diri kita atau insecure. Saudara, maksudnya bagaimana? Saudara, orang yang belum selesai dengan dirinya, dia akan sulit untuk mengasihi sesamanya. Contoh, seorang laki-laki yang insecure. Laki-laki ini mencari penghargaan, penerimaan, martabatnya, dignitasnya, kehormatannya dengan apa? Dia harus mati-matian bekerja supaya dapat jabatan setinggi mungkin dan uang sebanyak mungkin, supaya melalui pencapaian itu orang akan menghormati dia. Orang akan mengagungkan dia, orang akan mendambakan dia, orang akan betul-betul menghormati dia. Dicari itu terus, mati-matian kerja. Supaya apa? Dapat approval dari orang lain. Bukan approval dari Tuhan. Saudara, orang yang seperti ini boro-boro berpikir orang lain, saudara. Dia bangun tidur, instingnya langsung apa? Gawe. Cari duit. Sukses. Boro-boro berpikir orang lain. Instingnya adalah, aku harus mendapat penghargaan dari orang lain. I have to prove who am I.
Saya harus prove myself. Karena belum selesai dengan dirinya. Dia mencari approval, penerimaan, kasih dari orang lain. Insecure. Saudara jangan salah paham, bukan berarti tidak boleh kerja keras. Harus. Tapi motivasinya itu berbeda kalau orang yang sudah secure dalam Tuhan. Seorang wanita yang insecure bagaimana? Ini contoh ya. Misal ada seorang wanita yang insecure dengan dirinya, dia menempatkan keberhargaan dirinya di tas yang ia pakai. Apalagi zaman sosial media. Dia lihat temannya, oh teman aku sudah punya tas Charles & Kate. Aku juga harus punya Charles & Kate. Bulan depannya temanku sudah pakai Furla. Aku harus punya Furla, gak mau kalah dong. Bulan depannya temanku punya Chanel. Wah, aku gak mau kalah. Aku harus mati-matian juga punya Chanel. Gak bisa gue kalah gengsi dong. Bulan depannya, oh temanku dari Eropa beli Hermes Prada. Aku juga harus pakai Hermes dan Prada. Dilihat di sosial media gak habis-habisnya. Oh temanku sudah punya tas lebih mahal lagi. Aku juga harus seperti itu. Saudara jangan salah paham ya. Ini bisa lihat dari berbagai sisi. Saya tidak bilang kalau Bapak Ibu ada yang punya tas itu salah. Tidak. Tidak pasti salah kok. Jangan khawatir. Tapi maksudnya adalah ketika kita menempatkan keberhargaan diri kita, security diri kita di dalam benda yang kita pakai. Kita akan lelah Bapak Ibu. Akhirnya insting kita self-love. Boro-boro mikir orang lain. Saya akan terus bekerja untuk diri saya. Saya gak peduli orang lain. Karena insecure. Pribadi seperti ini kemungkinan tangki kasih sayangnya itu sangat minim Bapak Ibu. Yang kedua, hati yang terluka. Saudara, orang yang terluka tidak akan memiliki daya tahan untuk mengasihi. Kegeraman, kepahitan akan menguasai dirinya. Damai sejahtera Tuhan tidak sepenuhnya hadir. Maka belas kasihan sangat minim dalam dirinya. Saudara, kalau hati yang terluka itu bocor Bapak Ibu. Dia akan sulit untuk mengasihi. Dia akan sulit untuk peka pada orang lain. Karena dirinya pun belum selesai. Oleh karena itu saudara, untuk kita bisa love one another, kita harus belajar selesai dengan diri kita. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana? Saudara, ada satu kalimat yang saya lihat begini, yang saya pernah baca. Kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Saudara, kita tidak bisa memberikan kasih kalau kita tidak cukup memiliki kasih. Sekarang bagaimana untuk kita memiliki kasih? Saudara, saya paham ini butuh proses. Jatuh bangun, yes. Butuh waktu, yes. Ada kalanya kita butuh bantuan saudara-saudara seiman, betul. Mentor rohani, counselor dalam kasus-kasus tertentu, yes. Kita butuh itu. Tetapi yang paling mendasar Bapak Ibu, datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan, pulihkan hati kita. Penuhi hati kita dengan kasih. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 yang tadi kita baca. Ada satu kalimat, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Saudara, ayat ini mengimplikasikan bahwa orang yang mengasihi itu karena memiliki kasih Allah di dalam dirinya, saudara. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 di dalam surat Yohanes yang pasal keempat dikatakan begini, kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kata mengenal ini artinya apa? Dia mengalami Allah. Bukan cuma know about, tapi mengalami langsung. Bukan cuma sekedar tahu tentang. Saudara, tidak bisa tidak, kita harus datang kepada Allah itu sendiri. Kita betul-betul mengingat betul bahwa dia sayang banget sama kita. Saudara, di dalam disiplin rohani ada yang disebut sebagai theology of remembrance. Teologi mengingat, saudara. Mengingat masa lalu. Kita coba ingat detil-detil masa lalu kita. Di situ kita akan banyak menemukan, saudara, Tuhan sayang sama kita. Amin. Tuhan kasih sama kita. Tuhan betul-betul mengasihi kita. Coba Bapak Ibu ingat dari masa kecil, remaja, dewasa hingga saat ini. Pasti banyak momen-momen, iya ya. Tuhan sayang banget sama gua. Gila, gua gak nyangka loh. Kok bisa begini ya? Kok bisa sampai ke titik ini ya? Dulu saya begini loh.
Saya pernah terjerat ini loh, sekarang Tuhan pulihkan. Dulu keluarga saya berantakan begini loh, tapi saya bisa pribadi kayak gini loh. Loh dulu kok ada sakit penyakit seperti ini loh, kenapa Tuhan kasih saya kekuatan melewatinya? Oh dulu saya begini dan begitu, bergumul ini, tapi kok bisa sampai ke sini ya? Titik-titik tertentu kita bisa banyak melihat jejak-jejak anugerah Tuhan. Saudara, ketika kita mengingat itu hingga final di atas kayu salib, kita bisa melihat bahwa bilur-bilur yang menyembuhkan hati kita, amin. Terlalu banyak Bapak Ibu kasih sayang Tuhan buat Anda dan saya. Cuma kita lupa, bukan? Karena kita sakit hati, kita lupa. Kita lihat dunia ini, kita setiap hari sibuk lihat sosial media. Kita lupa, banyak sekali loh Tuhan mengasihi kita. Ketika kita ingat itu, betul Tuhan sayang sama saya. Kok Tuhan sudah begitu sayang sama saya? Praise the Lord. Sekarang saya mau sayang sesama saya di dalam kebenaran. Tuhan yang mampukan. Luar biasa Tuhan kita begini Bapak Ibu. Tuhan bukan cuma memberi perintah love one another. Ketika kita loving others, Tuhan pun sedang menggendong kita. Itu luar biasa Tuhan. Amin. Itulah Injil Bapak Ibu. Tuhan bukan cuma sekadar kasih perintah, kau usaha dewe. Enggak. Tuhan kasih perintah dan ketika kita melakukannya, Tuhan menggendong kita. Kurang apa? Dan saudara, saya ingin mengajak kita di akhir khotbah ini untuk memikirkan. Bahwa ketika Tuhan sudah mampukan kita untuk mengasihi. Dan kita hidup di dalam kasih itu. Mengasihi sesama. Pernahkah saudara membayangkan, mengimajinasikan. Ada sebuah hidup yang penuh kebahagiaan dan damai sejahtera. Saudara, ada satu cerita yang saya pernah alami langsung. Bukan cerita, maksud saya mohon maaf. Pengalaman yang saya alami langsung ketika saya berada di Korea Selatan. Boleh tampilkan klipnya. Ada 2 klip. Klip kedua. Stop. Saudara, di balik 2 klip ini ada satu kisah. Suatu kali Bapak Ibu, ketika saya bersama-sama dengan istri dan anak saya di kota Seoul, di Korea Selatan. Malam minggu, Sabtu malam, sekitar jam 9 kurang lebih. Anak saya setelah mandi, mau tidur malam, tiba-tiba begini. Loh, kenapa? Dipegang perutnya keras. Saya jadi panik saudara, istri saya bilang, kok, lihat. Kukunya biru. Hah, mati saya. Saya mikir, aduh gimana ini. Kalau di Palembang gampang. Siloam dekat, UGD, Karitas dekat. Di sana saya ngapain? Bingung saya. Tuhan bagaimana? Saya ingat ada pendeta Choyohan Moksanim, pendeta Cho. Ya yang dekat dengan kami. Lagi di Korea juga, cuma jauh tinggalnya, beda kota. Di kota Incheon. Paling cepat 1,5 jam naik mobil. Paling cepat. Aduh, minta tolong siapa? Apalagi sebelum ke Korea Selatan waktu itu anak saya pernah dirawat di Caritas. Ya, karena masalah juga ya terkait pernapasan. Bagaimana ini? Bingung saya. Aduh ya ampun gimana ini? Saya teringat saudara. Beberapa kali di dekat rumah saya itu, di tempat saya tinggal, ada gereja tetangga. Saya beberapa kali ikut doa malam di gereja itu. Saya kenal dengan seorang pendeta, namanya Pendeta Jong Moksanim. Ngobrol-ngobrol, dia jago bahasa Inggris. Ya udah berkenalan, ngobrol-ngobrol ya berapa kali ya, bincang-bincang biasa lah. Beliau pernah tukaran KakaoTalk dengan saya, ya nomor KakaoTalk, WhatsApp-nya mereka. Kemudian malam itu saya telepon beliau. Diangkat loh. Padahal besok beliau pelayanan.
Pak, tolong Pak, anak saya Pak, aduh gimana nih Pak, tolong. Pakai bahasa Inggris saya ngomongnya, Pak tolong. Dia langsung bilang begini, baik, siapkan pasportmu, siapkan dokumen-dokumen penting in case itu diperlukan. Dalam 5 menit saya sudah standby di jalan dekat rumahmu itu, karena rumahnya juga dekat tetangga saya. Kita cari rumah sakit. Langsung dia tolong saudara. Keliling beberapa klinik. Ada klinik pertama, klinik kedua tidak bisa melayani anak kecil. Akhir sampai ke rumah sakit yang besar. Tapi bersyukurnya di dalam sepanjang jalan itu ketika pendeta itu menolong kami, ya kami berdoa sama-sama, dalam hati saya juga berdoa. Anak saya tiba-tiba kayak getting better. Pernapasannya kondisinya kayak lebih oke. Kok lebih getting better nih, nggak seperti tadi, perutnya nggak terlalu kencang lagi. Oke, akhirnya masuk ke rumah sakit yang besar, dia bilang, ya untuk dirawat ya harus UGD, mau nggak mau. Cuman melihat kondisinya kayaknya kondisi medisnya masih oke di rumah. Jaga aja di rumah, tiap berapa jam lihat panasnya, lihat kondisi pernapasannya, lihat, pantau terus. Akhirnya pulang. Setelah pulang, dipantau terus, bersyukur paginya lebih oke, bisa beraktivitas cukup normal, cuma masih agak sayu matanya. Pendeta itu bilang, Condosanim, contau. Nanti setelah KU sore, KU 3, yang mereka juga ada 3 kali KU gitu ya. Saya siapkan waktu ya, kita ke klinik yang dekat tempat ini. Saya tahu kliniknya. Ada dokter khusus anak, lulusan dari Yonsei, Daehakkyo, Yonsei University. Profesor khusus pediatri, khusus anak. Wah, tadi yang klip kedua. Kita naik mobil, dia antar saudara. Dia antar. Kita konsultasi. Gak berhenti di sana. 3 hari kemudian dianterin lagi ke klinik tersebut. Saudara, singkat cerita. Saya pernah bertanya kepada beliau, Pak Pendeta, kenapa Pak kok begitu peduli mengasihi kami? Saudara, kalau boleh jujur, saya gak pernah kasih uang sepeser pun ke dia. Seperak pun ke dia. Tidak pernah. Gak pernah saya kasih apa-apa. Saya cuma pernah ketika istri saya datang ke Korea, saya bawa oleh-oleh Palembang lah. Snack kayak apa, kerupuk yang bulat-bulat itu apa tuh namanya tuh. Kasih. Ini snack dari Palembang ya Pak. Ya mudah-mudahan bisa dinikmati sama keluarga. Udah begitu aja, gak kasih apa-apa. Saya juga bukan jemaat gerejanya. Saya tidak pernah bantu keluarganya apa-apa. Tapi singkat cerita saudara. Ya, beliau mengatakan begini, ketika saya juga memberikan tanda kasih November lalu, sebelum saya pulang ke Indonesia. Beliau mengatakan begini, ini mohon maaf, ini ketika beliau membantu pengobatannya. Bapak Ibu lihat, diantar ke rumah sakit, betul di paru-paru anak saya ada reaksi alergenik ya, reaksi alergi di sana. Diantar juga sampai ke apotek. Saya tanya, kenapa lakukan semua ini? Why? Dia berkata begini, sebelum saya pulang ke Indonesia, ketika memberikan tanda kasih, yang saya gak akan lupa kalimat beliau. Condosanim, contau. True happiness comes from loving and helping others. Saudara, kebahagiaan yang sejati itu hadir dalam hidup kita. Ketika kita mengasihi dan menolong sesama kita. Saudara, adalah baik kita bekerja untuk diri kita dan keluarga kita, itu harus dan itu baik. Tetapi saudara, kalau kita hanya bekerja setiap hari, berjuang setiap hari hanya untuk aku, keluargaku, diriku, kepentinganku. Saudara, hidup seperti itu adalah hidup yang hampa, saudara. Hidup yang dipenuhi damai sejahtera Allah adalah hidup ketika kasih Allah berdiam dalam diri kita. Kita mengenal Allah, mengalami Allah, dan kita berbagi dengan orang lain. Kita mengasihi orang lain. Ketika ada orang dekat kita
melukai hati kita, saudara. Saudara, justru ketika kita belajar mengampuni dan mengasihinya, damai sejahtera Allah diberikan. Oh, rugi, dia yang salah, dia yang belagu, dia yang nyolot, kok gue ngasihin dia? Saudara, justru ketika kita belajar, damai sejahtera Allah diberikan. Saudara, ketika kita dapat keuntungan dari bisnis kita, puji Tuhan, kita bisa pakai untuk masa depan keluarga kita, bagus. Tetapi ketika kita menyisihkan, oh ya, ada orang yang sakit butuh bantuan. Ada saudaraku yang kekurangan gak seberuntung aku. Aku bagi buat mereka. Saudara, di situ percayalah damai sejahtera Tuhan akan mengalir. Ketika kita giving love toward other people, justru kita sedang receiving, itu akan kembali pada kita, saudara. Damai sejahtera Tuhan akan dihadirkan. Dan hidupmu dan hidupku akan dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Karena true happiness comes from loving and helping others. Saudara, maukah kita belajar mengasihi? Baik orang yang membutuhkan, orang yang kesusahan, maupun orang yang pernah menyakiti hati kita, orang yang menyebalkan kita. Percayalah di situ, damai sejahtera Tuhan akan mengalir dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar kami tidak sanggup untuk boleh menggenapi the call to love, panggilan untuk mengasihi. Dengan kekuatan natural kami tidak bisa, Tuhan. Tetapi Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit bagi kami, menyatakan kasih-Mu dan mengutus Roh Kudus bagi kami. Itulah yang memberikan kami kekuatan untuk kami bisa belajar mengasihi. Tidak transaksional, tidak terpusat ke diri kami, dan diwujud nyatakan dalam perbuatan yang nyata. Tuhan, kami miskin secara rohani, mampukanlah kami. Biarlah firman Tuhan ini boleh menegur setiap kami. Hamba-Mu yang memberitakan ditegur terlebih dahulu. Dan juga setiap anak-anak Tuhan yang lain juga boleh ditegur oleh firman Tuhan ini. Dan kami semua boleh bertumbuh di dalam kasih kami kepada sesama kami. Biarlah kasih daripada Allah Bapa boleh terus memenuhi hati setiap jemaat daripada GKI Palembang di tempat ini. Anugerah dalam Kristus Yesus terus mengalir, dialami penghiburan dan pimpinan sempurna daripada Roh Kudus, juga beserta dengan segenap jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Kami berdoa, amin. Terima kasih, waktu tempat saya persilakan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan telah menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Sudahkah kita merasakan kasih-Nya itu? Sudahkah kita menerima dan kita membagikannya ke sekitar kita? Tiba saatnya kita akan memberikan sedikit apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Mari kita responi, kita angkat, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kecaplah
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu, kami boleh menaikkan puji-pujian dan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas berkat, rahmat dan anugerah Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini kami sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Januari 2024, Pendeta Edi Gunawan beserta tim Subbidang Pengembangan POS melakukan visitasi ke GKY POS Jemaat Lubuk Linggau. Kebaktian doa malam pada hari Selasa 30 Januari 2024 pukul 7 malam, firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Edi Gunawan dengan tema Siapakah Sesamaku Manusia? Mengundang jemaat untuk hadir. Komisi Wanita akan diadakan pada hari Rabu 31 Januari 2024 pukul 4 sore dengan tema Manusia Tak Sempurna Mengasihi Allah Yang Sempurna. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Lukas Cakra, mengundang para wanita untuk hadir dan bertumbuh bersama di dalam persekutuan Komisi Wanita. Komisi Kaleb bekerjasama dengan Subbidang Diakonia akan mengadakan pemeriksaan darah, diabetes, kolesterol, dan asam urat. Pada hari Jumat 2 Februari 2024 pukul 2 siang bertempat di depan ruang aula. Setelah itu dilanjutkan dengan persekutuan Kaleb pukul 3.45 sore. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Josephine dengan tema Hidup yang Digerakkan Oleh Kasih. Komisi Pemuda akan diadakan pada hari Jumat 2 Februari 2024 pukul 7 malam diisi dengan worship dan kebersamaan games. Kebaktian remaja akan diadakan pada hari Minggu 4 Februari 2024 pukul 7.30 pagi dengan tema The First God's Temple. Firman Tuhan dibawakan oleh Guru Injil Daniel. Kebaktian umum minggu depan pada hari Minggu 4 Februari 2024, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Surya Suripan, akan dilaksanakan kebaktian dan perjamuan kudus dengan tema Apa sih kasih yang sejati itu? Di KU1, KU2, dan KU3. Jemaat dimohon untuk dapat menyiapkan hati. Kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 3 bertempat di ruang kebaktian gedung A, sementara kebaktian umum 2 bertempat di auditorium Shalom. Kebaktian umum 4 akan dibawakan oleh Pendeta Edi Gunawan dengan tema Kasih yang Sejati. Ibadah Imlek akan diadakan pada hari Minggu 11 Februari 2024 pada KU1, 2, dan 3 dengan tema Tuhanlah Sumber Berkat. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Richard Martin Tandingan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan Imlek dapat transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar dengan menambahkan angka 10 di belakang nominal. Dalam rangka HUT Komsel ke-12 yang jatuh pada tanggal 22 Januari 2024, maka Komsel GKY Jemaat Palembang akan membuka registrasi ulang bagi semua anggota Komsel pada hari ini 28 Januari 2024. Registrasi ulang dapat dilakukan di stand Komsel depan aula bawah seusai kebaktian umum 1, 2, dan 3. Bagi anggota Komsel yang sudah melakukan registrasi ulang akan mendapatkan kaos Komsel. Registrasi ulang Komsel tidak dapat diwakilkan. Subbidang Diakonia akan mengadakan aksi donor darah pada hari Minggu 28 Januari 2024 pukul 8 pagi sampai dengan selesai di Gedung D GKY Jemaat Palembang. Panitia HUT ke-40 GKY Palembang akan mengadakan latihan paduan suara gabungan. Bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dapat menghubungi Penatua Lisa dan Guru Injil Lukas Cakra dengan nomor yang tertera pada layar. IPK Palembang Christian School akan mulai membuka penerimaan murid baru untuk tahun pelajaran 2025-2026 periode sekolah Juli 2025. Berkenaan dengan hal ini, akan ada program potongan uang sumbangan sebesar 3 juta rupiah untuk anggota jemaat GKY Palembang. Program ini berlaku untuk pendaftaran murid baru mulai 1 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Untuk orang tua yang merupakan anggota jemaat GKY yang ingin menyekolahkan anaknya di IPK Palembang Christian School, dan untuk anak yang merupakan anggota jemaat GKY dan ingin bersekolah di IPK Palembang Christian School. Adapun persyaratan dari program ini adalah menunjukkan kartu keanggotaan GKY Palembang, membawa surat keterangan gembala GKY, dan hanya berlaku bagi keluarga inti. Pada hari Sabtu 24 Februari 2024 pukul 10 pagi akan dilaksanakan ibadah pemberkatan nikah atas pasangan Geraldo Negoro, putra dari Bapak Julio Negoro dan Ibu Kusmini Alim, dengan Sylvia Meidi Susanto,
putri dari Bapak Edi Susanto dan Ibu Mary G. Apabila terdapat sanggahan dari jemaat sekalian, harap menginformasikan sanggahan tersebut kepada pihak GKY Jemaat Palembang. Telah kembali ke rumah Bapa di surga, Ibu Chang Aichen pada hari Senin 22 Januari 2024. Ibu dari Haryanto Hau, ibu mertua dari Yulia Winarta, dan nenek dari Lydia Felicia dan Erwin Agustinus telah dikremasi pada hari Jumat 26 Januari 2024 di Krematorium Nirvana KM7 Palembang. Kiranya Roh Kudus menghibur dan memberi kekuatan bagi segenap keluarga yang berduka. Demikian warta lisan yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur dalam anugerah Tuhan kita bisa kembali beribadah hari ini. Tuhan berikan kita kesehatan yang baik, kesempatan juga anugerah bisa beribadah. Maka setiap kali kita beribadah, mari kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh rindu akan Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan hati yang sungguh mencari Tuhan. Waktu kita beribadah, kita melalui pertemuan dengan Tuhan. Melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan dan serangkaian ibadah, kita makin dibawa mengenal Tuhan lebih dalam sekalian ya. Nah, tema kita hari ini juga ingatkan kita kembali tentang panggilan akan kasih. Kalau kita ingat tema kita dari yang lalu Bapak sekalian, mengenal Tuhan yang mengasihi kita. Nah, tahun lalu kita mengenal Tuhan yang adalah gembala kita yang baik. Maka kita mengenal Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Nah, tahun ini kita mau belajar juga mengasihi Tuhan. Nah, segenap hati kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi sesama kita juga. Itu satu ekspresi Bapak sekalian ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi juga apa yang Tuhan kasih atau siapa yang Tuhan kasihi. Tuhan mengasihi manusia, kita pun jadi bisa mengasihi sesama kita juga. Nah, biar firman Tuhan hari ini ingatkan kita kembali menjadi pelaku firman Tuhan yang juga bukan hanya kata-kata, tapi perbuatan kita juga mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini juga Bapak Ibu, saya menyambut Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang baru pertama kali hadir bersama kami siang hari ini? Kalau ada bisa angkat tangannya, nggak bisa kenal Bapak Ibu lebih lanjut. Apakah ada? Oke ya, Bapak sekalian mungkin belum ada ya Bapak sekalian ya. Kita bersyukur bisa beribadah bersama. Ya, biar setiap hari Minggu, ya hari yang indah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada beberapa warta yang kita boleh perhatikan siang hari ini. Pertama kita mengucapkan terima kasih pada Contoh Samuel yang sampai firman Tuhan untuk kita hari ini. Pas hari ini ya dalam pengaturan Tuhan tentunya ya bisa bersama kita hari ini. Karena beberapa hari lagi akan melayani pelayanan di Jakarta, di BSD khususnya ya. Tuhan berkati kiranya Contoh Samuel dan keluarga dan pelayanan ke depan. Nah Bapak sekalian, jangan lupa minggu depan kita masuk bulan Februari, kembali minggu pertama ada perjamuan kudus Bapak sekalian ya. Siapkan hati kita yang sudah baptis dewasa atau CD bisa kembali siapkan hati kita masing-masing. Itu perjamuan kudus. Nah bulan Februari adalah bulan spesial karena tentang bulan kasih. Juga Bapak sekalian ada tahun baru Imlek. Ada pemilu Bapak sekalian gitu ya dan banyak yang kita di bulan Februari. Ya Tuhan menolong kita Januari ini dengan baik masuki bulan kedua kembali dan seterusnya dengan anugerah Tuhan. Bapak sekalian juga tadi dari warta kita diingatkan kembali untuk pendaftaran di IPK untuk tahun 2025-2026. Jadi anaknya baru sekolah tahun depan pertengahan. Jadi setahun setengah sudah daftar. Karena sekarang memang begitu Bapak sekalian ya. Kalau dulu daftar 3 bulan lagi baru daftar gitu ya. Setengah tahun baru daftar, sekarang setahun setengah Bapak sekalian ya. Nah, lama-lama mungkin 5 tahun di depan daftar dulu ya. Anak masih di perut, belum lahir udah daftar sekolah ya. Nah Bapak sekalian pendaftaran tahun depan IPK itu semua sekolah saya begitu hari ini. Nah IPK tahun depan 2025 setahun setengah lagi. Tapi pendaftaran dari sekarang dan paling akhir bulan ini maksud saya, tinggal berapa hari. Jadi Bapak Ibu kalau ada anak atau cucu yang ingin daftar, secepatnya tinggal berapa hari dan kalau masih ada kursi juga, tempat tersedia ya. Sekalian jadi diingatkan kembali karena kesempatan hanya bulan ini. Setelah lewat bulan ini harga normal gitu ya. Ini khusus berlaku untuk jemaat GKY. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan. Lalu juga nanti Bapak Ibu setelah selesai ibadah turun ke bawah di depan gedung aula yang bawah ada registrasi Komsel. Jadi memang Januari ulang tahun Komsel, jadi kita ada apresiasi juga dorongan semangat bagi teman-teman yang ikut Komsel. Jadi bisa kembali daftar ulang
diberikan juga kenang-kenangan atau ada kaos akan dibagikan buat sekalian. Jadi untuk yang selama ini ikut komsel yang belum registrasi, silahkan registrasi nanti. Tapi Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung dengan komsel yang ada, belum pernah ikut komsel, sekarang mau ikut komsel gitu Bapak Ibu sekalian ya, juga silahkan hubungi teman-teman yang ada di meja di bawah nanti. Silahkan demikian untuk registrasi komsel. Nah Bapak Ibu sekalian juga hari ini, jangan lupa nanti setelah Bapak Ibu turun ke bawah, persis di sebelah pintu masuk kita, sebelah kiri saya ya. Jadi kalau pas turun, Bapak sekalian seperti sebelah kiri, itu ada donor darah. Bapak sekalian yang biasa donor darah, kembali diingatkan, ditunggu di sana Bapak sekalian ya. Karena hanya sampai siang ini. Jadi hanya menunggu sampai Bapak sekalian semua yang ikut donor, siang udah selesai. Dari jam 8 pagi tadi. Jadi sampai biasa selesai siang. Jadi Bapak sekalian yang biasa donor darah jangan lupa, nanti ya setelah sampai di bawah, langsung ke ruang sebelah. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, saya selalu dorong Bapak sekalian juga untuk doa malam. Selalu diingatkan kembali, gereja adalah rumah doa. Yang belum pernah mengalami pengalaman doa, mari datang bersama Bapak sekalian di doa malam. Hari Selasa malam, 6:30 disiapkan untuk kita doa pribadi. Setelah itu Bapak Ibu ada kebaktian doa mulai jam 7 malam. Kurang lebih 1 jaman. Mari alami berkat Tuhan juga di rumah doa di gereja di tempat ini. Ada satu hal Bapak Ibu tadi saya lupa ingatkan tentang persembahan. Bapak sekalian, waktu Bapak Ibu persembahan tadi bisa lihat di layar, itu di bagian atasnya untuk transfer itu ke persembahan pembangunan. Jadi khusus untuk kebaktian kedua, setiap hari Minggu Bapak Ibu persembahan, maksudnya persembahan yang Bapak Ibu bisa transfer langsung ke persembahan pembangunan yang saya sudah umumkan minggu lalu Bapak sekalian kan ya. Jadi persembahan pembangunan itu untuk apa? Untuk melunasi semua keperluan auditorium kita. Jadi Bapak Ibu sudah diinfokan, waktu ini jadi kita masih ada dana talangan 1,1 miliar yang ditanggung oleh rekan jemaat yang menanggungnya dahulu. Jadi talangin dulu Bapak sekalian. Jadi kita akan lunasi tahun ini, saya harap dalam berapa bulan kalau Tuhan berkati kita semua, kita mendukung semua, harapannya cepat lunas gitu Bapak sekalian ya untuk talangan itu. Jadi kita nikmati ini udah lunas Bapak sekalian gitu ya. Nah itu harapan saya Bapak sekalian. Jadi mari Bapak Ibu ada berkat bisa ingat, karena persembahan itu khusus pembangunan, itu kita akan khusus untuk pembangunan. Dan secara khusus yang paling dekat ini adalah kita lunasi auditorium kita ini. Lalu Bapak Ibu kalau persembahan secara tunai pun, di kebaktian 2 khusus itu juga untuk pembangunan Bapak sekalian. Tapi kalau kris seingat saya itu untuk ke operasional gitu ya. Kalau persembahan lewat kris tadi ya. Tapi kalau Bapak Ibu secara tunai atau Bapak Ibu transfer ke rekening pembangunan Bapak sekalian. Jadi saya rindu Bapak sekalian kita boleh berbagian. Tahun lalu Tuhan sudah pakai kita dengan luar biasa. Tuhan berkati saudara ya. Nah tahun ini kita terus juga. Biarlah auditorium kita cepat lunas tahun ini. Dan ke depan masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Dan kita masih ada hutang ke sinode dan sebagainya kita bisa lunasi juga. Nah Tuhan berkati kita semua ya Bapak sekalian ya. Dengan sukacita biarlah kita bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Dan terus doakan Bapak sekalian untuk pemilu tahun ini supaya berjalan dengan baik. Bapak bisa doa secara pribadi nanti ya. Mari kita bangkit berdiri, kita ada ibadah kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan ya.
Jemaat sekalian dikasih oleh Tuhan, mari kita terus bertumbuh dari hari ke hari, mengenal Tuhan lebih dalam, dan kita mau belajar juga terus mengasihi Dia, nah segenap hati kita, dan melalui kehidupan kita yang mengasihi Dia, biarlah kita dapat terus juga hidup mengasihi sesama kita, dimanapun kita berada, menjadi saluran berkat-Nya, hidup yang terbaik, yang memuliakan Dia, dan terimalah janji berkat Tuhan bagi setiap kita masing-masing. Kiranya Tuhan yang kita kenal di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu, berikan engkau damai sejahtera dan sepanjang kehidupanmu, di dalam hari-hari yang kau jalani, di tengah keluarga rumah tanggamu, di tengah pekerjaan, di tengah studi, di dalam pelayanan, di dalam pergaulanmu, bahkan di dalam setiap pergumulanmu dan masa depanmu, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, saat teduh, ibadah selesai, Tuhan berkati kita semua, selamat siang.